Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini 17 November 2025. IHSG hari ini naik 0,55%, 46,45 rupiah ya, di 8.416. Setelah sekian lama volumenya selalu di bawah rata-rata. Nah, beberapa hari terakhir ini volume sudah di atas rata-rata, dan hari ini juga sedikit di atas rata-rata ya. Hanya sedikit, tapi masih bertahan di 8.400. Oke, jadi hari ini saya akan bahas dua saham yang belum pernah saya review laporan keuangan kuartal 3-nya. Pertama ada PBIT Pancabudi Idaman, yang kedua ada Pegas ya. PBIT ini bergerak di bidang penjualan plastik, mereknya Tomat. Kalau teman-teman bergerak di industri atau UMKM yang berhubungan dengan plastik, pasti tahu ya, karena merek ini terkenal sekali dan handal sekali. Dia bikin plastik itu tidak gampang sobek, dan saya mengalami sendiri kalau plastik-plastik yang dipakai untuk frozen, terutama untuk es, itu kalau nggak mereknya PBIT ya, mereknya Tomat, gampang getas, jadi gampang sobek ketika dia dingin. Tapi kalau Tomat itu nggak gampang sobek walaupun sudah dingin. Sorry bentar, barusan ada iklan, ada yang buka plastik tomat di belakang, mamerin ke saya. Oke, lanjut teman-teman. Dari kas, setara kas ini naik ya 188. Ini dalam ribuan rupiah, berarti 188 miliar. Terus jumlah aset lancarnya 1,88 triliun, turun sedikit dibandingkan periode sebelumnya. Ya mungkin karena ada di ini investasi aset keuangan ini yang sebelumnya sampai 450 miliar, ini tinggal 86 M. Jadi turun ya. Aset tidak lancar, naik, sehingga total aset itu totalnya masih turun. Nggak apa-apa sih, nggak masalah, cuma 200 miliar. Utang aman ya, utangnya turun drastis banget, 200 miliar. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjangnya naik sedikit, sehingga total jumlah liabilitasnya itu turun, dan itu bagus. Ekuitas aman, bagus-bagus saja, 3,5 ke 3,3, turun sedikit nggak masalah. Penjualan bersih naik di tengah semua industri yang penuh ada turun. PBIT performanya bagus ya, naik ya dari 3,8 T, ini jualan plastik 3,8 triliun menjadi 3893. Laba brutonya tapi turun karena beban pokok penjualannya lebih tinggi daripada tahun lalu. Jadi kenaikan salesnya tidak bisa mengabsorb kenaikan beban pokok penjualan. Tapi selisihnya nggak terlalu banyak ya. Terus dikurang-kurangi menjadi laba usaha, laba usahanya juga turun-turunnya agak lumayan signifikan ini. Tapi karena salesnya masih naik, terus proyeksinya juga masih oke, menurut saya ini naik turunnya performa saja. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya mandatori ya. Sehingga kalau dilihat di laba per saham dari 51 turun ke 40 ya. Ya memang turun. Terus selanjutnya terkait dengan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Ini ada di 1,7 T per hari 30 September itu masih ada 1,7 T. Jadi tetap ya 1733 ke 1728, malah turun sedikit. Terus penerimaan kas dari pelanggan itu naik. Jadi menandakan kalau itu memang benar-benar naik. Itu untuk PBIT. Selanjutnya ada Pegas. Di Pegas ada kas, setara kas dinyatakan ini dalam dolar Amerika, jadi 1,3 miliar dolar ke 1,2 miliar. Turun sedikit ya, turun 100 jutaan, sehingga total asetnya agak turun ya sedikit. Tapi nggak masalah, itu hal yang biasa. Kemudian aset aman, tidak ada masalah, turun dikit. Liabilitas aman, nggak ada masalah, malah turun bagus banget ya, 12 ke 990, turun 100 juta lebih ya, juta dolar. Liabilitas aman, jangka panjangnya juga turun 1609 ke 1537. Ekuitas aman walaupun turun sedikit, nggak masalah. Pendapatan, nah ini bagus nih pendapatan, 28 ke 29 miliar dolar. Laba brutonya tapi turun karena ada beban pokok pendapatan. Jadi keduanya ini antara PBIT dan Pegas, dua-duanya di beban pokoknya lumayan tinggi. Sehingga kalau ditelusur-telusur sampai laba per saham itu yang
catatkan itu sekitar 319. Ya, turun sedikit. Saldo laba turun sedikit. Wow, tapi yang dicadangkan gede banget loh ini. 2,6 miliar dolar ke 2,7 miliar dolar. Ini cadangan umumnya naik terus nih tiap periode nih. Ya, bagus sih Pegas. Mungkin untuk investasinya mereka ya. Kemudian penerimaan dari pelanggan naik dan ini bagus. Nah, supaya puas ini kita coba lihat dari sisi revenue. Ini di pendapatan itu apa sih yang menyebabkan dia naik? Kalau dilihat dari niaga gas bumi ini naik ya. Pihak berelasi maupun pihak ketiga itu bagus. Transmisi itu juga oke, transportasi hampir semuanya naik sih kecuali penjualan minyak dan gas bumi. Penjualan minyak dan gas buminya turun. Bagus. Nah, tinggal lihat beban ya. Bebannya naik signifikan ada di sini nih, pembelian gas bumi. Jadi harganya itu mungkin naik ya, atau dikena di kurs juga bisa juga. Pas waktu kontrak jadi kursnya lagi pas kurang bagus, kontraknya berubah ya. Mungkin kalau kontraknya 3 bulanan. Untuk harga ya, pricing adjustmentnya ya rata-rata naik. Depresiasi naik, perbaikan gaji naik, sewa turun, jasa umum naik. Ya overall rata-rata naik sih. Harus ada efisiensi ini dari Pegas ya. Terus kita lihat lagi dari PEBIT, penasaran soalnya. Beban pokok produksinya turun loh. Dia naiknya itu gara-gara persediaan. Ya aman lah. Beban pabrikasinya sebenarnya naik sih. Bahan bakunya overall naik juga. Dan jumlah beban produksinya jadi segini nih. Oke, langsung kita review di screener untuk Pegas dan PEBIT. Harga terakhir 1750 Pegas, PEBIT-nya 488. Pegas hari ini naik 1,1%. Harga wajar Pegas di 1900. Harga wajar PEBIT di 501. Jadi semuanya ini masih tergolong murah. Cuma PEBIT transaksi hariannya 270 juta, Pegasnya aman ya 83 miliar. Dia bagi dividen 1 kali setahun. Potensi dividennya berapa? Ini teman-teman, 9,9 dan 9,2. Diambil dari mana? Dari EPS yang sudah terbit atau sudah rilis. Kemudian range-nya untuk Pegas itu 99 sampai 10,2. Untuk PEBIT itu 9,2 sampai 9,3. Kalau lihat di tahun-tahun sebelumnya rata-rata itu sebenarnya 8,5 dan 10, 8,2 dan 11. Jadi meningkat ya tahun lalu, dan tahun ini kemungkinan turun sedikit secara yield dibandingkan tahun lalu, tapi masih di atas target kita. Dimana target kita sebenarnya hanya di 9%. Jadi kalau kita simulasikan, kita pakai Pegas nih 9,9%, masukin di sini 9,9. Lalu dilihat kalau target kebutuhan pensiun itu sekitar 10 juta per bulan atau 120 juta per tahun dengan 9,9 yield, itu artinya investasi sekitar 1,2. Dan kalau ini dihitung sampai 25 tahun ke depan, itu 10 juta hari ini itu equal dengan 18 juta nanti 25 tahun lagi. Dengan modal awal 50 juta dan asumsi kenaikan per 5 tahun adalah 20%, nabung 2 juta per bulan sampai tahun ke-25, itu posisinya sudah punya 3,4 miliar equity, dan dividen yang diterima tahunan itu sekitar 338 atau 28 juta per bulan. Jadi sesuai ya, ini mid targetnya adalah yang garis merah itu 18,5 juta. Saya kira cukup untuk saham-saham lain yang saya review di sini. Selain PEBIT, selain Pegas, ada banyak sekali saham-saham yang lain. Karena PEBIT Pegas ini sekitar nomor 8, masih 10 besar. Nomor 8, nomor 10. Ada saham-saham lain yang biasanya saya share di video sebelumnya, itu teman-teman member yang mendapatkan videonya. Jadi setiap minggu itu selalu saya share posisi terakhir saham dividen yang layak untuk dicicil. Karena ini adalah long term investment dan kita review dengan santai, tidak buru-buru, dan yang penting happy terus. Ini pun juga saya ngerekam agak maleman dikit, saya nggak stres atau nggak apa-apa lah. Intinya saya pas waktu mau ngerekamnya kapan ya saya rekam, saya upload. Jadi teman-teman silahkan disimak. Buat yang membership makasih banyak. Nggak usah beli yang 50.000, beli aja yang 10.000 per bulan ya. Itu kenapa ada member di situ, karena supaya lebih bebas saja ngomongnya, jadi tidak ada takut-takut bicara di membership yang ada di YouTube.
Makasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.